sampai zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan ditunjuk bersama dengan kakaknya Yazid bin Abi Sufyan. Bukan Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan ini jadi komandannya, panglima, menjadi pasukan menuju wilayah Damaskus. Wilayah Damaskus. Nah, Abu Muawiyah cuman jadi, kalau kayak kita kayak semacam pasukan yang memperkuat pasukan kakaknya, Yazid bin Abi Sufyan. Singkat cerita menuju ke Damaskus sampai akhirnya menguasai Damaskus. Tidak lama Khalifah Abu Bakar wafat, karena hanya 2 tahun beliau jadi khalifah. Naik Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka ditunjuklah Amir Gubernur Syam Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Lalu kemudian menguasai Syam keseluruhannya Abu Ubaidah ibnul Jarrah, tapi menguasai Damaskus dan sekitarnya ya kakaknya ini, Yazid bin Abi Sufyan. Lalu kemudian terjadi Ta'un Amwas kan, zaman Khalifah Umar, Ta'un yang banyak sekali para sahabat wafat, termasuk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wafat, termasuk kakaknya Muawiyah wafat, Yazid bin Abi Sufyan. Sempat kemudian ditunjuk, sebagian para ulama menyebutkan sempat ditunjuk Mu'ad bin Jabal jadi Amir Syam, tapi kemudian setelah itu enggak. Maka kemudian akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan masih dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab naik pangkat, yang tadinya cuma menguasai beberapa wilayah kecil Damaskus, naik menjadi penguasa penuh Syam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Khalifah Utsman bin Affan lanjut lagi jadi penguasa penuh Syam. Jadi kurang lebih zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib dicopot rakyatnya, rakyat Syam nggak mau, udah terlanjur loyal sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kurang lebih sebelum beliau menjadi khalifah itu 20 tahun sudah jadi gubernur di Syam. Jadi kalau di sini kekhalifahannya Muawiyah bin Abi Sufyan dari tahun 41 sampai tahun 60, maka 20 tahun sebelumnya beliau sudah jadi gubernur Syam. Berarti sekitar dari tahun 20 Hijriyah ya, 20 Hijriyah sampai tahun kurang lebih tahun 40 Hijriyah, 20 tahun tuh kan, jadi gubernur di Syam. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan mungkin kalau bahasa kitanya sudah seperti pemimpinnya orang Syam. Baru kemudian dari tahun 41 sampai tahun 60 menguasai, jadi khalifah tertinggi, menguasai seluruh wilayah kaum muslimin yang ada pada saat itu. Tapi memang ini yang perlu kita ketahui, bahwa orang-orang Syam itu orang yang loyal. Beda sama orang Irak, kita udah bahas tentang sahabat Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin. Kalau orang Irak tipikalnya orang yang berkhianat. Mungkin bahasa kitanya begini, kalau mereka lagi seneng, pemimpinnya oke, dipuji-puji, sanjung-sanjung. Tapi ketika lagi susah, pemimpinnya dijatuhin sendiri sama mereka. Itu tabiatnya orang Irak, Basra, Kufah. Syam, kalau sudah loyal sama pemimpinnya, susah senang kami loyal, kami baiat sama Muawiyah. Makanya kami disuruh perang, kami perang. Itu tipikalnya orang Syam. Ya, kita jangan jadi tipikalnya orang Irak. Karena apa? Fitnah terus, nggak pernah tenang. Kalau lagi senang, wah puji-puji, penguasa kita hebat. Giliran lagi kondisinya susah dikit, wah pemimpin nggak bisa kerja. Ini tentu bukan juga kita lantas membenarkan sedikit, wah pemimpin nggak bisa kerja. Ini tentu bukan juga kita lantas membenarkan setiap kezaliman, enggak juga ya, enggak. Tapi juga tidak lantas kita pun memperburuk dan memperkeruh keadaan. Keadaan udah berat, makin diperberat juga, jangan. Tidak juga kita lantas membela kezaliman. Ya buruk ya bilang buruk, zalim bilang zalim, tapi jangan lantas juga makin memperberat keadaan. Ya seperti kayak sekarang ini. Sudah kondisinya sulit, pandemi,
orang punya penghasilannya susah dan seterusnya, rusuh, bakar-bakar kan tambah berat. Ya akhi, ya bakar, lah itu bakar-bakar fasilitas-fasilitas umum punya negara, nanti emang dibangun lagi pakai uang siapa? Nah ya kan uang antum juga. Ini aneh nih, uang antum menuntut kebaikan dirusak-rusak, udah dirusak dibakar, nanti pas diperbaiki pakai uang itu. Nah, uang rakyat juga kan, antum bagaimana uangnya habis buat benerin halte bus. Dan antum kira bikin halte bus itu 100 ribu, 200 ribu ya akhi, bikin gerobak aja mahal. Coba cara berpikirnya dulu diperbaiki. Gitu ya. Gitu. Nah makanya ketika jadi gubernur nih, nah istrinya yang namanya Maisun bintu Bahdal ini bukan tipikal orang yang senang hidup mewah. Ini unik. Maisun bintu Bahdal ini bukan tipikal perempuan yang senang hidup mewah. Mungkin kalau bahasanya orang tahun berapaan ya, karena itu lagunya lama banget itu, artinya di sangkar emas gitu kan, difasilitasi di istana, banyak dayang-dayang. Nggak seneng Maisun, wanita mandiri yang biasa dididik di kaumnya, hidup mandiri, hidup di pedesaan lah mungkin kalau kayak kita, semua dia kerjakan sendiri, nggak betah dia, bawaannya pengen pulang kampung aja, bahasa kitanya begitu. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan nggak tega juga. Tapi kalau ditaruh di kampung, lalu kemudian ini gimana? Lalu saya juga kan istri perlu ketemu semuanya. Akhirnya udah diceraikan. Ketika diceraikan itu, Yazid dibawa sama Maisun bintu Bahdal ibunya di tengah kaumnya Bani Kalb. Justru orang-orang pedesaan, bahasa kitanya itu orang pedesaan, kalau misalnya padang pasir ya, orang-orang pedesaan, suku-suku pedesaan ini, dia masih menjaga beberapa sifat-sifat natural mereka, keberanian, ketangkasan mereka berburu dan seterusnya, termasuk bahasa yang fasih. Itu Yazid punya itu, dari kecil dibawa sama ibunya di kaumnya. Tapi nanti akhirnya Yazid diambil sama ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, mungkin kalau kayak kita dimasukkan ke pendidikan yang selayaknya pendidikan seorang pangeran, belajar ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu sastra dan seterusnya. Lengkaplah kemudian kompetensinya Yazid bin Muawiyah. Karena gini, saya pernah dengar langsung ada orang cerita tentang Yazid bin Muawiyah. Tentu kita tidak lagi dalam rangka membela Yazid bin Muawiyah, nanti ada babnya tersendiri, bab setelah ini. Orang bilang begini, Yazid bin Muawiyah itu tinggalnya di padang pasir, orangnya kasar dan seterusnya, nggak berpendidikan. Loh, dia hanya ngelihat di satu sisi. Dia nggak lihat bahwa suku-suku Arab yang orisinil itu sengaja, termasuk negeri-negeri atau daerah-daerah yang belum banyak polusi lah. Toh Rasulullah SAW tanya, pernah nggak Rasulullah SAW diasuh oleh satu suku yang dimana suku itu suku pedalaman kalau bahasa kita? Coba ingat-ingat. Pernah nggak Rasul? Coba diingat-ingat. Pernah nggak? Halimah As-Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad, orang suku pedalaman. Agar supaya mereka mempelajari watak-watak, tabiat-tabiat, karakter-karakter asli orang Arab, keberanian, ketangkasannya, dan juga sekaligus fasih bahasanya yang belum tercampur dengan bahasa-bahasa, mungkin kalau kayak kita bahasa gaul, bahasa apalah sekarang itu, enggak, Arabnya yang fasih. Itu Yazid. Tapi nanti akhirnya kan dididik oleh ayahnya, bahkan sampai nanti menjadi panglima perang. Panglima perang yang prajurit-prajuritnya para sahabat, ada Abdullah bin Abbas, bahkan Al-Husain pernah jadi prajuritnya, masuk ke dalam barisan pasukannya Yazid bin Muawiyah. Tapi tentu levelnya Yazid bin Muawiyah dengan para sahabat itu jauh lebih utama mereka dari sisi din, dari sisi agama. Tapi juga ya tadi, dia punya kompetensi, dia punya kemampuan. Itu nanti yang mendorong Muawiyah bin Abi Sufyan, menurut pandangan Muawiyah, bahwa daripada nanti kekhalifahan diserahkan kembali kepada musyawarah, bertikai lagi sebagaimana pernah terjadi sebelumnya, pertikaian antara beliau Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Daripada bertikai lagi soal kepemimpinan, mendingan langsung nanti saya tetepin aja lah anak saya lah, kalau saya wafat anak saya. Wallahu a'lam, itu yang menjadi pertimbangannya Muawiyah bin Abi Sufyan, kenapa langsung menjadikan anaknya sebagai
waliyul ahdi